Assalamualaikum. Ketemu bareng saya Reni Purwanti MSI di mata pelajaran Sejarah Indonesia. Anda seminggu kemarin udah mengenal lingkungan sekolah dalam acara MPLS. Nah, gimana rasanya setelah mengenal lingkungan sekolah? Pasti ada kesan dan sesuatu yang terbersit lah di diri Anda gitu ya. Nah, Anda juga harus mengenal sejarah Indonesia. Biar apa? Biar Anda makin cinta deh sama Indonesia. Dan Anda menjadi generasi penerus bangsa yang mantap. Ya. Jadi gini guys, kenapa sih Anda harus belajar mengenal sejarah? Anda harus mengenal sejarah Indonesia, Anda harus mengenal sejarah dunia, atau Anda harus mengenal sejarah diri Anda sendiri. Untuk apa? Untuk merefleksi diri Anda atau mengevaluasi diri Anda dengan melihat zaman dulu, kesalahan-kesalahan di masa lalu, untuk diperbaiki di masa yang sekarang, supaya kita mendapatkan hidup atau masa depan kita lebih baik. Dari berbagai aspek guys itu. Mau aspek negara, personal, dunia, ataupun apapun. Jadi kita harus mengambil pembelajaran dari sejarah dari masa lalu. Ya, baik itu tentang pengalaman buruknya atau pengalaman baiknya. Kalau pengalaman buruk kita harus perbaiki. Kalau pengalaman baik kita harus tingkatin lagi. Berarti potensi kita, potensi negara kita, potensi dunia itu bagusnya di sini. Nah, itu gambaran singkat tentang fungsi pelajaran sejarah. Jadi Anda jangan pernah melupakan sejarah guys. Baik sejarah hidup Anda atau sejarah keluarga Anda, sejarah negara Anda, sejarah agama Anda, sejarah apapun itu. Jadikan pembelajaran buat Anda untuk menjadi lebih baik. Oke. Nah, sekarang kan Anda kelas 10 ya. Kelas 10 saya yakin semua kelas ini, semua angkatan ini, kelas IPS ini sudah mengenal huruf. Ya dong, pasti dong. Pastilah kalau nggak kenal sama huruf, nggak bakalan Anda bisa ada di SMA Negeri 1 Cisaga. Pasti Anda mungkin masih belajar di TK. Oh no. Tapi anak-anak TK sekarang sih udah pada kenal huruf juga. Mungkin Anda juga kenal huruf pada usia sekitar 5, 6, 7 tahun gitu ya. Udah mulai mengenal huruf. Nah, pernah gak sih ngebayangin dulu di zaman sebelum mengenal huruf, gimana sih komunikasi mereka? Apakah pakai huruf vokal semua? Misalnya saya mau manggil iya gitu. Atau huruf konsonan semua malah. Jadi ngomongnya entahlah. Oh no. Saya juga pusing. Nanti Anda teliti ya biar Anda menjadi ahli sejarah. Oke. Jadi gini guys, sebelum mengenal tulisan, sebelum mengenal aksara, ada yang nyebut waktu itu, zaman mengenal praaksara itu, ada yang nyebutnya juga zaman prasejarah disebutnya. Atau ada juga yang nyebut sebagian itu sebagai zaman nirleka. Atau Bu, aku mah pernah dengernya disebutnya Bu masa nirleka, boleh? Boleh. Masa prasejarah boleh? Boleh. Masa praaksara boleh? Boleh juga. Itu ketiga nama itu, baik nirleka ataupun prasejarah ataupun praaksara, semuanya zaman di mana orang-orang pada saat itu, manusia pada saat itu belum mengenal huruf. Makanya praaksara, sebelum ada aksara. Gitu. Oke. Secara kronologis ya guys ya. Secara kronologis, zaman praaksara di Indonesia atau zaman nirleka tadi atau zaman prasejarah tadi itu dibagi menjadi dua guys. Menjadi dua zaman guys secara kronologis. Yang pertama adalah zaman batu. Yang kedua, zaman logam. Oke, tapi nggak mau langsung dibahas sekarang. Nanti Anda malah pusing. Kita satu-satu aja ya. Kalau santai. Oke, meskipun saya tahu nih semangat Anda bener-bener
banget. Oke guys, jadi manusia pada zaman batu guys, hidupnya itu cuma pakai peralatan batu untuk menunjang kebutuhan hidupnya. Karena ya waktu itu sih yang ada cuma batu doang, belum ada handphone. Jadi kalau lapar nggak bisa pesen pakai ojek online, nggak bisa. Jadi cuma bisa pakai batu doang. Ya, terus si batunya itu masih seada-adanya aja deh, senemu-nemunya aja deh. Kalau misalnya mereka nemu batu yang bisa diambil gitu nih, kayak gini misalnya, nemu batu gitu yang kayak gini, terus ada apa sih namanya, agak lancip-lancip begitu, ya udah mereka ambil deh, nggak dibentuk dulu, dibikin cantik dulu, enggak, seadanya aja. Karena apa? Karena kapasitas otak mereka itu belum sampai ke sana. Oke, terus seiring berjalannya waktu guys, seiring berjalannya waktu, kebudayaan mereka pun berubah. Jadi apa, terupgrade lah ya. Kalau kata anak sekarang tuh terupgrade. Dari yang mulainya ada dolmen, Anda tahu dolmen? Bukan manusia, boneka. Kalau udah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris tuh dolmen itu manusia boneka, bukan. Tapi ini dolmen adalah bentuk batu gitu, disusun-susun gitu, yang dibikin untuk fungsinya sebagai pemujaan terhadap nenek moyang gitu. Jadi mereka tuh sembahyangnya di batu itu, di dolmen itu. Nah terus seiringnya berjalannya waktu, terus ada gimana ya, ada inspirasi mungkin, atau ada tiba-tiba ada imajinasi mungkin, berubahlah. Mereka membuat sebuah tempat pemujaan dari logam untuk memuja nenek moyang tadi, terbuat dari logam yang disebut moko. Nah, kalau tadi yang dari batu buat memujainnya itu, buat tempat pemujaan itu namanya dolmen. Kalau yang dari logam namanya moko. Nah, peralihan dari dolmen ke moko itu disebut atau dimulainya zaman logam. Itu gambaran singkatnya guys. Nah, sekarang kita ke zaman batu dulu ya. Di zaman batu guys, secara kronologis ada 4 zaman. Ada zaman Paleolitikum, ada zaman Mesolitikum, ada zaman Megalitikum, dan ada zaman Neolitikum. Nah, yang kita mau bahas sekarang guys, sekitar 2 dulu kali ya, biar Anda gak pusing ya. Oke, yang pertama adalah zaman Paleolitikum. Yeay! Apa sih Paleolitikum itu? Atau kapan sih Paleolitikum itu? Jadi guys, Paleolitikum itu terjadi zaman dulu banget, long time ago, atau ribuan tahun lalu. Bukan malah ribuan, malah puluh ribuan tahun lalu. Jadi sekitar 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi itu disebut zaman Paleolitikum. Nah, orang-orangnya pada zaman Paleolitikum itu di Indonesia, di Nusantara bisa ditemuin 3 jenis manusia. Apakah manusia seperti Anda? Oh no. Yang pertama guys, yang ditemuin itu peninggalan zaman Paleolitikum itu adalah Meganthropus paleojavanicus. Saya ulang ya, Meganthropus paleojavanicus. Pakai J ya, nggak pakai Z. Tadi saya pakai Z. Ulang ya, paleojavanicus. Itu yang pertama, yang hidup di Nusantara. Yang kedua guys, yang kedua adalah Pithecanthropus erectus.
Yang ketiga adalah Homo erectus. Homo erectus ini guys ada jenisnya lagi. Ada ditemuin juga di berbagai tempat di Indonesia. Yang pertama di Pulau Jawa, tepatnya di Jawa Timur, di Tulung Agung itu ditemukan Homo wajakensis. Terus yang kedua guys, di Pulau Flores itu ditemuin satu jenis Homo floresiensis. Terus di Pulau Jawa lagi guys, ditemuin di Pulau Jawa adalah Homo soloensis. Nah, itu manusia-manusia itu atau makhluk-makhluk itu atau orang-orang itu ditemuin yang nempatin ketika zaman Paleolitikum. Oke. Jadi waktu zaman Paleolitikum itu guys, mereka hidup di pinggir sungai. Enggak di perkotaan, belum ada kota guys. Cuma ada hutan, ada rawa, ada danau, ada sungai, dan yang pasti enggak ada kamu. Apa sih alay? Nah gini, jadi manusia-manusia itu, mereka itu hidupnya di pinggir sungai. Kenapa di pinggir sungai? Karena pada zaman itu guys, karena tadi saya bilang kalau mereka hidup cuma pakai peralatan batu doang, jadi mereka itu hidup cuma ngandelin dengan berburu dan ngumpulin makanan atau meramu. Nah kebanyakan kalau di pinggir sungai itu kan lebih subur ya, jadi banyak binatang yang kesana yang mau minum teh ada yang mau minum atau mau makan gitu, nggak makanin rumput atau apalah atau ada ikan di sana gitu. Jadi mereka lebih milih untuk hidup di pinggir sungai. Nah itu orang-orang yang tadi, mereka itu yang hidup di zaman Paleolitikum. Terus pada masa ini mereka benar-benar ngegantungin hubungan. Aduh, jadi ngegantungin hubungan sih. Ngegantungin hidupnya itu sama alam, guys. Jadi mereka itu nggak bisa ngelawan alam gitu maksudnya. Kalau kita kan hujan bisa pakai payung. Mereka enggak. Kalau misalnya kita di sini nggak punya makanan, kita bisa bikin makanan gitu. Kalau mereka enggak, jadi mereka tuh seada-adanya yang disediain sama alam aja. Tuh, itu mereka. Nah terus peralatannya juga tadi kan saya bilang kan tadi kalau nemu ini kayak begitu. Jadi mereka tuh cuma pakai kapak genggam atau kapak perimbas atau kapak pendek untuk berburu, guys. Gimana sih? Pernah nggak Anda kepikiran cara mereka berburunya kayak gimana? Nggak? Saya kasih tahu deh. Jadi berburu mereka itu kayak gini guys. Ketika ada hewan buruan datang, deg. Nah pas udah deket guys, mereka lempar tuh pakai kapak itu tuh, pakai kapak genggam ya, bukan handphone genggam, bukan telepon genggam, tapi kapak genggam. Dilempar, des. Terus si hewan buruannya itu jatuh. Nah, buru-buru deh mereka samperin ke sana, terus mereka pastikan kalau hewan buruannya itu mati. Pakai apa? Pakai pisau yang terbuat dari tulang. Nah, terus udah mereka ambil pisau, udah pasti mati itu si hewan buruannya. Mereka bawa, terus mereka kuliti pakai yang pisau yang dari tulang tadi dan atau alat-alat serpih alat-alat batu yang lainnya yang tipis-tipis kayak gitu yang sering disebut flakes atau alat serpih. Nah, itu mereka kulitin tuh. Terus dimakan mentah-mentah, guys. Belum dimasak. Jadi mereka tuh makannya mentah-mentah kayak makan sushi gitu ya, makan ikan mentah. Kebayang gak sih? Makan sashimi gitu. Gitu. Tapi bukan kanibal juga sih, karena yang dimakan itu adalah hewan, bukan manusianya. Nah, itu zaman Paleolitikum. Terus
Belum juga ditemuin api guys di zaman ini, makanya dimakannya mentah. Kalau aja udah ditemuin api, udah pasti itu hasil buruan tadi disate deh. Gitu deh. Jadi bisa kegambar ya zaman Paleolitikum. Ini udah setingkat lebih modern deh dari zaman Paleolitikum. Dan udah mulai pada datang nih imigran-imigran dari luar negeri. Gaya kan dari luar negeri. Dari Asia Tenggara itu pada datang ke Indonesia, ke Nusantara. Mereka itu ras baru ya. Ada ras Austromelanosoid maksud saya. Austromelanosoid dan ras Mongoloid. Jadi ras pendatang ke Indonesia itu pada saat Mesolitikum adalah Austromelanosoid dan Mongoloid. Terus mereka datangnya dari mana sih? Mereka datangnya dari Asia Tenggara. Yeay. Nah terus yang jadi pertanyaan saya guys, tuh orang-orang yang ada di zaman Paleolitikum pada kemana? Pernah Anda berpikir kayak gitu? Jadi guys, ada beberapa hipotesis yang menyatakan ketika zaman Mesolitikum, orang-orang yang tadi ya, yang ada Pithecanthropus erectus, ada Homo soloensis yang kayak gitu, itu ketika di zaman Mesolitikum itu udah punah guys, udah pada wafat, udah pada meninggal. Kenapa? Karena kemampuan otak mereka itu yang membuat mereka cepat punah, karena mereka nggak bisa ngelawan alam. Nah, jadi pembelajarannya buat Anda, kalau misalnya Anda nggak mau berpikir dan Anda membiarkan diri Anda bodoh, Anda akan ketinggalan dan Anda akan punah. Tuh, moral value-nya, pesan moralnya. Jadi, sebagai siswa, Anda harus tetap berpikir dan mengupgrade diri Anda biar Anda nggak ketinggalan dan Anda nggak punah. Maksud punah di sini adalah Anda nggak ketinggalan sama warga lain, sama orang lain, sama generasi lain, dan Anda nanti yang rugi. Oke. Nah, terus ada lagi guys, hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua itu adalah si Pithecanthropus erectus ini, si Paleo japanicus itu pada menikah, pada kawin-mawin sama ras-ras yang baru tadi, sama pendatang-pendatang baru, sama si Mongoloid dan si Austromelanosoid itu. Terus beranak pinak gitu. Nah begitu, ada hipotesis yang kedua itu. Tapi guys, terserah deh mana yang benar, kita nggak tahu. Terlepas dari kedua hipotesis itu guys, pada zaman ini, pada zaman Mesolitikum ini udah termasuk modern. Kenapa? Karena sudah mulai mengenal api di sini. Terus bercorak asing juga guys kehidupannya. Kenapa bercorak asing? Karena asimilasi budaya kali ya. Budaya yang diambil dari orang-orang atau ras-ras pendatang baru itu diambil, diterapin di sini. Jadi agak-agak modern gitu. Yang tadinya nggak kenal cocok tanam, cuma ngumpulin makanan aja, nyari-nyari buah jatuh gitu, atau nyari-nyari pohon apel yang berapel gitu. Nah sekarang mereka udah mulai bercocok tanam, tanaman-tanaman yang sederhana. Terus guys, mereka juga udah nggak mulai pindah-pindah lagi. Mereka udah mulai menetap di gua-gua dekat sungai, tapi tetap. Makanya pada zaman itu mereka banyak banget ninggalin sampah kulit kerang guys. Jadi ditemuin banyak sampah kulit kerang karena mereka tinggalnya di pinggir-pinggir sungai, ngambilin kerang gitu buat kehidupannya dan lain sebagainya, atau mungkin mereka berternak kerang, who knows. Yang pasti ditemuin banyak sampah kulit kerang. Nah terus guys, para pendatang itu guys
membawa pengaruh banyak tadi kan, khususnya dari wilayah-wilayah Asia Tenggara dengan kebudayaan Baekhan Hobin dari daerah Tonkin, Vietnam. Nah, itu yang mempengaruhi kebudayaan Mesolitikum di Nusantara. Terus mereka juga udah tadi kan udah menetap di pinggir sungai, di gua-gua. Terus udah mulai kalau guanya itu guys, guanya itu disebut Abri Sous Rose. Maksudnya adalah gua yang berbentuk cerut dari batu di karang. Dari batu di karang mana ya? Di batu karang gitu maksudnya. Jadi Abri Sous Rose itu adalah gua yang berbentuk gitu dari batu karang gitu kan. Gitu loh, bisa dibayangin lah nanti kalau ini saya juga tampilin deh, nyari dulu gambarnya. Nah, terus karena mulai menetap guys, udah punya udah punya tempat untuk tinggal di gua itu, di Abri Sous Rose itu. Jadi mulai ada pembagian guys. Yang pertama, si cowok itu tugasnya buat berburu, dan yang cewek itu tugasnya diem di rumah ngurus anak dan jadi ibu rumah tangga biasa gitu. Nah, laki-laki itu bertugas berburu pakai serpih guys, serpih bilah. Dan serpih bilah ini guys berkembang banget di Indonesia bagian timur. Terus yang kedua guys, alat yang dipakainya adalah alat tulang yang banyak ditemuin di Jawa Timur. Terus kapak genggam Sumatera. Kapak genggam Sumatera ini yang menjadi tradisi di Asia Tenggara. Ingat ya, kapak genggam ya, bukan handphone ya, bukan telepon genggam ya. Ini mah hand axe. Karena kapaknya itu bahasa Inggrisnya axe, jadi hand axe. Oh, no. Nah, ketika yang perempuannya diam di rumah, tugasnya itu adalah jagain anak, masak gitu. Karena pada zaman ini sudah mulai mengenal api, karena api udah ditemuin. Gimana sih cara nemuin apinya? Yaitu dengan cara menumbuk-numbukan batu guys, sehingga terpercik percikan api dan bisa dipakai masak. Bukan jadi kayak yang di SpongeBob ya. Kalau SpongeBob itu dari petir dus jadi api aja, enggak. Itu fiksi, itu khayalan. Yang benarnya adalah pakai batu yang di gesek-gesekan sehingga mengeluarkan percikan api. Dan api ini berfungsi selain buat masak, itu juga buat pemujaan terhadap roh. Terus buat mengusir hewan buas dari tempat mereka. Jadi kalau ada api, hewan buas nggak berani tuh karena takut jadi sate gitu. Nah, terus menjelang akhir Mesolitikum guys, mereka itu kan udah mulai bercocok tanam ya. Cara cocok tanamnya yaitu dengan misalnya udah nemu nih lahan yang subur tanahnya, terus mereka bakar hutannya, terus mereka gundulin hutannya dan dibikin sebagai ladang, sebagai perkebunan gitu. Dan yang ditanamnya itu kebanyakan jagung, keladi, dan umbi-umbian, karena itu yang bisa bertahan sepanjang tahun guys. Terus mereka juga masih pindah-pindah juga. Kalau misalnya tanahnya udah nggak subur, udah nggak ngasilin, mereka cari tempat baru lagi, cuma lebih modern dari sebelumnya lah. Nah, terus udah mulai mengenal lukisan-lukisan dinding gitu, handprint gitu ya. Jadi si dinding guanya itu dilukis pakai telapak tangan mereka gitu. Ya gitu, digituin. Makanya di daerah Sulawesi Selatan, di daerah Maros, di Taman Prasejarah Leang-Leang ditemukan ada gitu ya sebuah gua
yang ada itu bukti sejarah gitu ya, bukti sejarah yang ada gambar-gambar cap tangannya di situ. Namanya apa sih? Leang Petekere namanya guys, susah. Adanya di daerah Sulawesi Selatan. Nah, terus apa sih? Kayaknya udah deh. Udah kayaknya segitu. Jadi guys, intinya adalah zaman praaksara dibagi menjadi dua bagian, menjadi dua zaman. Masa praaksara itu dibagi dua zaman. Yang pertama adalah zaman batu. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman. Yang pertama Paleolitikum, yang kedua Mesolitikum, yang ketiga Neolitikum, yang keempat Megalitikum, dan yang keduanya setelah kan tadi gini ya, prasejarah, terus zaman batu. Nah yang ini zaman logam. Jadi zaman prasejarah dibagi ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan yang kedua zaman logam. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan zaman Megalitikum. Di dalam zaman Paleolitikum yang hidupnya itu adalah Meganthropus paleojapanicus, Pithecanthropus erectus, Homo erectus. Dan Homo erectus itu ditemukan juga ada 3 jenis. Ada Homo wajakensis, Floresiensis, dan Soloensis. Oke. Dan di zaman Mesolitikum ada 2 ras pendatang yang berjenis Mongoloid dan Austromelanosoid gitu guys. Oke. I think enough for today. Udah dulu ya. Untuk zaman Neolitikum kita bahas minggu depan. Dan untuk yang sekarang silahkan Anda kerjakan tugasnya. Dan jangan lupa absen. Dan terus saya mau lihat Anda tugasnya, apakah dikerjakan atau enggak. Oke, terima kasih guys. Sampai jumpa. Assalamualaikum.